Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Maksimal 15 menit. Hayya 'alas حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma rabbana hadhihi wassalatu qa'imatu Muhammadin wasilatu wal qadim wa ba'd maqama Muhammad alladhi Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ayatul ukhar, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu
ittaqillah wa haitsu ma kunta. Shadaqallahul adzim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah mencurahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita semua, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani, sehingga bisa menghadiri salat Jumat yang insya Allah pada kesempatan ini akan dilaksanakan secara berjamaah. Semoga salawat dan salam kiranya Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya yang terbenar, yang terang benderang. Juga para sahabatnya dan pengikut-pengikutnya yang setia kepada ajarannya hingga yaumul qiyamah. Selanjutnya, khatib berwasiat terutama kepada diri pribadi kami, pada para hamba Allah yang mendengarkan seruan, panggilan, ajakan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini bertakwa kepadanya, menerima dengan ikhlas karena Allah semata. Besar atau kecil perintah Allah, ringan atau berat, itu sami'na wa ata'na. Itulah keajaiban orang beriman. Dalam keadaan suka ataupun duka, menerima dengan sami'na wa ata'na, karena semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jika kita menatap, memperhatikan, membaca perjalanan perkembangan kehidupan umat manusia pada umumnya, khususnya umat Islam, dari zaman ke zaman, itu dapat dibagi secara global, secara garis besarnya ada dua permasalahan yang mengganggu keimanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, hamba Allah yang berbahagia, dari sejak Nabi Nuh alaihissalam yang tadinya sudah dicanangkan oleh Nabi Adam mengesahkan Allah, Allah itu satu-satunya, Allah itu tunggal yang wajib disembah, diagungkan, dimuliakan, karena berlalunya masa yang panjang selama 1000 tahun Nabi Adam mengembala anak cucunya. Fatola alaihimul amadu di dalam surat Ar-Ra'd, dalam surat Al-Hadid, ya, Masya Allah. Maka perkembangan kehidupan manusia, pengaruh lingkungan alam sekitar, ya, kehidupannya kembali menyembah berhala. Ini penyakit yang pertama. Bukannya meyakini bahwa Allah itu esa, tapi justru mereka mengatakan Allah itu atau Tuhan itu banyak. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan multi Tuhan. Masya Allah. Sehingga Allah mengirim seorang nabi yang umurnya 950 tahun, Nabi Nuh alaihissalam, untuk menghadapi mereka-mereka yang menyembah selain Allah. Tapi apa yang terjadi para hamba Allah yang berbahagia? Bukannya menerima ajakan, seruan, panggilan daripada Nabi Nuh alaihissalam, justru mereka mengejek Nabi Nuh. Masya Allah. Tidak lebih dari 40 keluarga atau 40 orang yang beriman kepadanya.
Sehingga Nabi Nuh mohon kepada Allah agar diturunkan azab. Turunlah azab banjir yang besar. Tidak sampai di situ saja, sampai terus Allah hadirkan seorang nabi lagi. Kami tidak berurut sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Masya Allah, Nabi pada zaman Nabi Ibrahim itu patung-patung yang disembah disimpan di Ka'bah, di Baitullah, itu perhamba Allah 360 buah. Bayangkan aja. Itu dihadapkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang ada sebagai sembahan mereka untuk menyaingi kebesaran dan keagungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kesimpulan terakhirnya Nabi Ibrahim dihukum, dibakar, tapi alhamdulillah atas izin Allah tidak terbakar. Terus berkembang, berjalan terus menyembah berhala lagi sampai kepada Nabi Musa alaihissalam. Demikian juga keadaannya. Orang-orang Yahudi tadinya percaya kepada Nabi, yakin kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Ditinggal Nabi Musa untuk menerima panggilan Allah di Gunung Sinai. Kembali kepada kekafiran. Mari kembali menyembah berhala. Masya Allah. Justru mereka bikin berhalanya, patungnya itu dari emas, bisa bersuara. Masya Allah. Ini perhamba Allah. Maka dari zaman ke zaman tadi sampai kepada Nabi Muhammad SAW, itu Nabi Muhammad pertama kali datang itu bukannya mengajarkan sholat, mengajarkan puasa, tapi bagaimana menghadapi mereka yang menyembah berhala itu. Perhamba Allah yang berbahagia. Nah, karena mereka itu menyembah berhala berarti kan sesat, maka hati mereka menjadi keras, sulit untuk kembali kepada jalan kebenaran, kepada yang hak, kepada perintah Allah dan contoh dari Rasulullah SAW yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum bidzikrillah. Lidzikrillah. Apakah belum sampai waktunya bagi orang beriman untuk menundukkan hati? Lidzikrillah, untuk berzikir kepada Allah. Ingat kepada kebesaran, keagungan, kemuliaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menciptakan alam semesta ini. Apa mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya? Berpikirlah kita. Nah, orang yang berpikir itu di dalam Al-Quran disebut ulul albab, orang yang mampu berpikir. Makanya kita banyak-banyak berpikir, banyak-banyak berzikir kepada Allah. Betapa besar karunia Allah yang diberikan kepada kita semua. Wa ma nazala minal haq, terhadap apa yang Allah turunkan berupa Alkitab pada saat itu. Kitab Taurat, kitab Injil. Kalau sekarang kitab Al-Quran. Pikirkan Al-Quran itu. Sudah nggak kita mengamalkan isinya? Sudahkah kita memahaminya? Sudahkah kita tunaikan? Tanyakan kepada diri kita masing-masing. Dalam rangka meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Janganlah kamu seperti orang yang telah diberi kitab. Fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Janganlah seperti mereka orang-orang yang diberi kitab itu, setelah berlalunya masa yang panjang yang saya sampaikan tadi, para hamba Allah itu hatinya menjadi keras kembali. Nah, ini kita sudah ditinggal oleh Rasulullah SAW berapa lamanya? Sudah 1443 tahun yang lalu. Sekarang apa yang terjadi di tengah-tengah kita para hamba Allah yang berbahagia? Apa yang terjadi? Kalau dulu penyakitnya adalah menyembah berhala, kalau sekarang penyakitnya perpecahan. Tuh. Bertengkar, mengadu pendapat, mengadu ini dan itu, siapa yang paling benar, tidak ada suatu keputusan yang tepat.
siapa yang kuat bicara, siapa yang kuat memberikan alasan dan pendapat, itu yang hebat. Masya Allah, bukannya farudhu ilallahi wa rasul, kembalikan pada Allah dan Rasul, tapi yang dibawa adalah pendapat mereka, ya. Itu yang mereka kedepankan. Al-Quran taruh di belakang. Padahal Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita, disimpan di belakang. Apa yang dikedepankan? Pendapat mereka, para hamba Allah yang berbahagia. Apa sebabnya? Hati-hati daripada manusia itu menjadi keras. Ada beberapa faktor yang dikemukakan dalam Ibnu Katsir. Yang pertama, mereka merubah ayat-ayat Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, Allahu Ahad, Allah itu Esa. Dirubah, Allah itu 3. Masya Allah. Ditambah sebagiannya dikurangi, yang sesuai dengan perkembangan zaman. Mereka rubah ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, dengan jabatan, dengan kedudukan, rela menjual akidahnya. Masya Allah, itu terjadi sepanjang zaman para hamba Allah, bukan sekarang saja, dari dulu memang seperti itu. Orang-orang yang memang mengejar kehidupan dunia, lupa dengan kehidupan akhirat, mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Kemudian yang ketiga, mereka membanggakan pendapat-pendapat. Wah, paling hebat, tamat S1, S2, S3, profesor, doktor, tapi pemikirannya Masya Allah, kasihan. Bukannya apa yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah daripada Rasulullah SAW yang diangkat ke permukaan, justru ra'yu, pemikiran mereka. Yang keempat, taklid buta, ikut-ikutan. Masya Allah, apa yang dilakukan oleh orang-orang tuanya, tetangganya, segala macam, ikut-ikutan saja, tidak tahu kebenarannya dari mana. Ya, itu yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Kemudian menjadikan pendeta-pendeta mereka, rob-rob mereka, rohib mereka itu sebagai robnya, sebagai Tuhannya. Na'udzubillah min dzalik. Inilah akibat perbuatan mereka, mengakibatkan mereka hatinya menjadi keras, membatu. Wa katsirum minhum fasikun. Kebanyakan mereka itu adalah fasik. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semacam itu, mereka itu adalah orang-orang fasik, ya kan? Sewaktu-waktu dia melakukan kebaikan, sewaktu-waktu mereka melakukan kejahatan, itulah orang fasik. Sewaktu-waktu dia beriman kepada Allah, sewaktu-waktu dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, perhatian berbahagia. Apakah sudah keras hatinya itu? Ada nggak solusi yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala? Ada. Masih ada kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki pola pikir kita, ya, pendapat kita, apa segala macam yang kita lakukan tadi. Ada nggak solusinya? Allah selanjutnya berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, i'lamu annallaha yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah bahwasanya Allah mampu menghidupkan bumi yang sudah mati. Maksudnya para hamba Allah yang berbahagia, tadi orang yang sudah keras hatinya, sulit untuk menerima hidayah Allah, firman Allah dalam Al-Quran, sunnah daripada Rasulullah SAW, nggak mau menerima, ya, mendengar suara kalimat-kalimat thayyibah aja sakit kupingnya. Nah, itu mereka itu apabila dia berpikir, ya, kemudian Allah bisa menghidupkan kembali, mereka bertobat, menghidupkan kembali hati yang sudah keras membatu tadi, ya. Dengan Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kamu menjadi orang yang berakal. Para hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari apa yang telah kami kemukakan tadi, ya. 2 penyakit besar kaum muslimin itu, yang pertama adalah menyembah berhala, ya, manusia pada umumnya, ya. Kemudian yang kedua adalah perpecahan.
Sekarang bagaimana caranya kita untuk kembali menyatu seperti apa yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Islam ya'lu wa la yu'la, tinggi dan tertinggi. Insya Allah tanda-tandanya sudah nampak, ya kan? Benua Eropa, Amerika, ya Eropa Barat, Eropa Timur sekarang berlomba-lomba ya bersyahadat, ya memasuki agama Islam secara berbondong-bondong. Demikian para Allah yang dapat kami sampaikan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allah kan wa ma lam yas'a lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya minal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tu'akhizna in nasyina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilil jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.